إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulnya dan menurunkan kitabnya dengan satu agama yang sempurna, agama yang penuh rahmat, agama yang penuh kasih sayang, agama yang diantara keistimewaannya adalah as-samahah wal-rifq wal-yusr, banyak memaklumi, memiliki kelembutan dan juga mudah. Inna hadzal din yusrun wa lan yushadad din illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada orang-orang yang memberat-beratkan agamanya kecuali dia pasti akan kalah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari bahaya al-ghulu, berlebih-lebihan, sikap ekstrim, sikap melampaui batas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi' ahwa'a qawmin qad dhallu min qablu wa adallu kathiran wa dhallu an sawa'is sabil. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan wahai ahlal kitab, jangan kalian ghulu dalam agama kalian tanpa kebenaran. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Satu kaum yang telah sesat sebelumnya dan sudah banyak menyesatkan manusia dan sesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW melarang manusia, melarang kaum muslimin dari al-ghulu yang merupakan sifatnya orang-orang sebelum kita dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani. Dan yang namanya al-ghulu adalah mujawazatul had. Al-ghulu adalah melampaui batas-batas yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga menyatakan dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwa Nabi pernah berkata, halaka al-mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, akan binasa orang yang mutanatti'. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-mutanatti' adalah at-takalluf fil amali ma la yutiq. At-takalluf, memberat-beratkan dirinya pada perkara yang dia tidak mampu.
Ikhwanina azakumullah, ini dikatakan tanattu'. Halaka al-mutanatti'un, akan binasa para mutanatti'. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata kepada 3 orang. Yang satu mengatakan, aku akan salat malam terus menerus dan tidak tidur. Yang kedua menyatakan bahwasanya aku akan berpuasa setiap hari, tidak akan berbuka. Dan yang ketiga menyatakan, aku tidak akan mengawini para wanita karena menganggap menikah akan menyibukkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang berkata demikian dan demikian? Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah, sesungguhnya aku yang paling bertakwa di antara kalian, dan aku yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa anam wa atazawwajun nisa. Tetapi aku berpuasa dan kadang berbuka. Aku salat malam dan aku tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku mengawini para wanita. Sampai Nabi menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti mereka yang sok ibadahnya lebih hebat dari Nabi, lebih banyak, lebih tinggi, maka ternyata mereka bukan benar. Ternyata mereka disalahkan oleh Rasulullah SAW. Maka as-sunnah safinatun najah. As-sunnah adalah jalan keselamatan. Jangan berlebihan, jangan berkurang-kurangan. Bi ghairi ifratin wala tafrit. Tanpa ada sikap melampaui batas, tanpa ada melalaikan dan mengabaikan. Ikuti sunnah, kalian selamat. Al-iqtisam bi sunnatin najah. Ikhwan ibn a'azakullah, kata Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala, kana man madha min ulama'ina yaqulun, sesungguhnya yang telah lewat dari para ulama kita berkata, al-iqtisam bi sunnati najah, sesungguhnya berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya itu ucapan salaf, ucapan para sahabat yang mereka semua sepakat menyatakan bahwasanya berpegang dengan sunnah adalah jalan keselamatan. Jangan sok pinter, jangan sok tahu, jangan sok bisa lebih. Kami bisa lebih dari itu, kami bisa lebih dari itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan, wala tushaddidu ala anfusikum fayushaddidullah alaikum. Jangan kalian memberat-beratkan diri kalian, niscaya Allah akan memberatkan atas kalian. Fa inna qaum, karena sesungguhnya qauman syaddadu ala anfusihim fasyaddadallahu alaihim. Ada satu kaum yang memberat-beratkan diri mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala beratkan atas mereka. Fatilka baqayahum fis sawami' wad diyar, maka lihatlah mereka sisa-sisanya di tempat-tempat ibadah mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, siapa yang dimaksud? Ahlul kitab. Yang Allah katakan tadi, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga pernah berkata, qala li Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, ghadata jam'in, di pagi hari ketika mereka berkumpul, yaitu di hari Muzdalifah. Beliau berkata, halumma al-qutli ay hasal jimar. Kata Nabi, carikan untukku kerikil-kerikil untuk melempar jumrah. Falaqattu lahu husayat min hasal had. Maka aku pun cari batu-batu yang biasa dipakai untuk melempar.
Maka Nabi pun berkata, qala na'am. Kata Nabi, ya, seperti ini. Bimithli haula, yang seperti ini. Wa iyyakum wal ghulu fid din, fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, na'am, yang seperti ini. Dalam riwayat seperti biji-biji jagung. Kata Nabi, na'am, mithla haula, hati-hati kalian jangan melampaui batas, karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian karena sebab melampaui batas. Ikhwan fillah azakumullah, walaupun sebab turunnya adalah masalah lempar jumrah dan masalah batu-batu untuk melempar jumrah, jangan berlebihan, jangan besar, jangan melampaui batas. Tetapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadza 'amun fi jami' anwa'il ghulu. Ini sifatnya umum untuk seluruh bentuk ghulu, melebihi sunnah yang diajarkan dalam salat, ekstrem ghulu. Melebih-lebihkan dalam puasa lebih dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia menunggu sampai bintang-bintang muncul baru dia berbuka. Ini menyelisihi sunnah, dan ini juga termasuk berlebih-lebihan. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari al-ghulu. Kemudian menyatakan sebabnya, yaitu halaka man kana qablakum, binasanya orang-orang sebelum kalian adalah dengan sebab al-ghulu, melampaui batas. Hadza 'amun fi jami' anwa'il ghulu wal i'tiqadat wal a'mal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melampaui batas-batas sunnah dalam i'tiqadat, dalam keyakinan-keyakinan, maka itu adalah khurafat. Itu adalah takhayyulat yang sama sekali tidak diberitakan oleh Allah dalam Quran, tidak diberitakan dalam sunnah. Demikian pula melampaui batas dalam amal-amal ibadah, melebihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah bid'ah muhdatsah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga pernah bersabda, man kharaja ala ummati yadribu biha fajiraha wa birraha, orang yang keluar memerangi kaum muslimin, yang baiknya, yang jeleknya, wala yatahasha min mu'miniha, dan tidak menghindari orang berimannya. Qala wala yafi li ahdin ahdahu, dan tidak menepati janji-janji yang sudah disepakati. Falaisa minni walastu minhu, maka aku bukan golongan mereka dan mereka bukan golonganku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ancaman yang mengerikan. Kita semua ingin menjadi pengikut Rasulullah SAW, kita ingin menjadi ahlus sunnah, kita ingin menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi ketika melampaui batas, seperti apa yang terjadi pada kaum Khawarij, membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin bisyubuhat, dengan syubhat-syubhat, dengan pemikiran-pemikiran ra'yu yang batil, maka Nabi menyatakan laisa minni walastu minhu, aku bukan golongan mereka dan mereka bukan golonganku. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan nasihatnya, pesan kepada kita kaum muslimin, ta'allamul ilma,
pelajarilah ilmu qabla an yuqbad. Pelajarilah ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Wa qabduhu an yadhhab ahluh, dan dicabutnya adalah dengan wafatnya ahlul ilm, dengan wafatnya para ulama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaralah ilmu qabla an yuqbad, sebelum dicabut, kata Ibnu Mas'ud. Taib, apa kelanjutan ucapan beliau radhiyallahu taala anhu setelah menyatakan pelajarilah ilmu sebelum ilmu itu hilang dengan wafatnya para ulama? Beliau menyatakan selanjutnya, ala wa iyyakum watanattu' wa iyyakum wata'ammuq wa iyyakum wattabaddu'. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, hati-hati kalian dari tanattu', hati-hati kalian dari ta'ammuq, dan hati-hati kalian dari tabaddu'. Apa hubungannya tanattu' melampaui batas dengan mempelajari? Sangat jelas, barakallahu fikum, hubungannya sangat-sangat jelas, yaitu mereka yang mempelajari ilmu dan yang mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya akan selamat dari kebid'ahan, dari sikap ekstrim. Sedangkan mereka yang hanya meraba-raba dengan ro'yunya, meraba-raba dengan perasaannya dan pikirannya, mereka sering terjerumus dalam sikap ekstrim, sikap melampaui batas, atau sebaliknya sifat mengurang-ngurangi dan mengabaikan, melalaikan agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kata beliau, pelajaralah ilmu, yakni peganglah kuat-kuat, amalkanlah ilmu tersebut. Dan sebaliknya, jangan kalian tanattu', melampaui batas, jangan kalian ta'ammuq, berdalam-dalam pada perkara yang tidak diperintahkan, yang tidak disuruh untuk kita mempelajarinya. Seperti barakallahu fikum masalah takyif, tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang takyif, bagaimana sifat Allah, ini pertanyaan kaif termasuk ta'ammuq. Dan termasuk ta'amuk, mempelajari yang tidak perlu dipelajari, membahas yang tidak perlu dibahas, seperti ilmu filsafat dan sejenisnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tabaddu', mengada-adakan perkara baru dalam agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhir ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah alaikum bil atiq, atas kalian untuk berpegang yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah al-atiq, yang awal diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya, mengapa mereka melampaui batas? Mengapa mereka gulu, ekstrim, keluar dari batas-batas sunnah, batas-batas syariah? Di sana ada asbab. Di antaranya barakallahu fikum adalah kurangnya ilmu seperti yang sudah dibahas. Karena mereka jahil, maka mereka meraba-raba, akhirnya bersikap ekstrim. Ikhwan fillah azakumullah, dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, iyyakum wa ashabur ra'i, hati-hati kalian dengan ashabur ra'i, a'yathumul ahadits an yahfazuha. Mereka tidak mampu menjaga hadis, menghafal hadis, maka mereka memakai ra'yu fadallu wa adallu, atau kama qala radhiyallahu taala anhu, ayatumul ahadits an yahfazuha. Karena mereka tidak mampu menghafal hadis, mempelajari hadis, akhirnya mereka mengikuti ra'yunya sendiri, pendapat pribadinya sendiri. Fadallu wa adallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Yang kedua, barakallahu fikum, dalam keadaan terlalu pede, percaya dengan dirinya sendiri, terlalu percaya dengan dirinya bahwa saya faqih, saya alim, saya hebat, saya layak untuk berijtihad. Ini juga penyebab seseorang kemudian gegabah, berbicara sesuatu padahal dia tidak pantas untuk berbicara tentangnya. Dia berfatwa padahal dia bukan ahli, bukan orangnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sejenis itu adalah i'jabu
kullu dzi ra'yin bi ra'yihi. Kekaguman orang-orang dengan pendapatnya sendiri. Ikhwan fillah azakumullah. Yang berikutnya dari penyebab ghulu dan sikap ekstrim adalah takdisul ashkhas. Terlalu berlebih-lebihan terhadap seseorang yang dikaguminya, yang dianggap demikian dan demikian, mengkultuskan pribadi-pribadi manusia. Ikhwan fillah azakumullah, padahal mereka manusia, mereka bukan rasul, bukan nabi. Sehebat apapun ilmunya, tetap dia manusia yang yukhti wa yusib. Seperti kata Imam Malik rahimahullah, bahwa setiap orang yukhti wa yusib. Setiap orang bisa benar bisa salah. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang dikubur ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya selain Rasul yukhti wa yusib. Tetapi beberapa kaum mengkultuskan seseorang, menganggapnya maksum, tidak pernah salah, menganggapnya dia fatwanya pasti benar, dan kan taklid membebek kepadanya. Fadallu wa adallu. Terjerumus dalam sikap ekstrim, sikap melampaui batas dan berlebih-lebihan. Ikhwan fillah azakumullah, termasuk sejenis itu adalah adamu ruju'il ulama atau ilal ulama. Tidak mau merujuk kepada ulama, tidak mau mengambil ilmu dari mereka, meminta bimbingan ulama. Dan yang berikutnya adalah al-ightirar, tertipu bima yaktubuhu ahlul jahli wa ahlul bid'ah wa ahlul ahwa. Mereka menjadi ghulu, ekstrem, melampaui batas karena terpengaruh dengan bacaan yang dia baca, terpengaruh dengan ucapan manusia yang penuh syubhat, yaitu ucapan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Oleh karena itulah para ulama selalu memperingatkan, jauhi mereka, jangan duduk bersama mereka, jangan di majlis mereka, karena al-ightirar, tertipu dengan apa yang mereka tulis dalam tulisan-tulisan mereka, dalam buku-buku mereka, seringkali membawa sesat dan sikap ekstrim sebagian kaum muslimin. Ikhwan fillah azakumullah, jangan salah baca dan jangan salah asuhan. Ambil dari ulama yang benar-benar ahlus sunnah, di atas sunnah. Ambil ilmu yang mereka ajarkan dengan dalil-dalilnya, tetapi tidak taklid pada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasallahu ta'ala an yuthabbitana ala hadha ad-dinil qawim, wa nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdi al-muslimina jami'an ila sawa'is sabil, wa nasallahu ta'ala an yaghfir lana khatayana wa khatayakum wa khatayal muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.